Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti. Saya mahasiswa Universitas Setia Budi Rangkas Bitung Kampus Baya, prodi PGSD 4A dengan NIM F41121252322. Dengan adanya video ini, saya memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah model pembelajaran di kelas PGSD 4A. Baik, pada video presentasi kali ini saya akan membahas tentang kajian kooperatif model pembelajaran antara problem based learning dan project based learning. Itu selamat menyaksikan. Nah, untuk itu mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, model pembelajaran problem based learning atau PBL. Apa sih problem based learning itu? Problem based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran. Biasanya peserta didik itu dituntut untuk mencari informasi, berdiskusi, menganalisis, serta menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Contoh kecilnya seperti pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 5 misalnya. Seorang guru yang memberikan permasalahan terhadap siswa, seperti guru memberikan tugas atau pertanyaan kepada siswa ya, seperti mengapa banyak ikan di sungai yang mati misalnya. Kan peserta didik itu mencari penyebabnya melalui diskusi, bisa membaca sumber belajar misalkan, dan menyimpulkan bahwa pencemaran air itu bisa menjadi penyebab utama, serta memberikan solusi seperti tidak membuang sampah sembarangan. Nah, untuk selanjutnya project based learning atau singkatnya PJBL ya. Project based learning itu adalah model pembelajaran yang berpusat pada pembuatan proyek atau produk hasil belajar siswa. Contohnya itu bisa seperti masih pada pembelajaran IPA ya. Contohnya peserta didik itu diminta membuat alat penyaring air misalnya. Seperti dari bahan sederhana, dari botol bekas, pasir, kerikil, juga bisa arang misalkan. Setelah selesai, nah mereka akan mempresentasikan cara kerja alat tersebut. Nah, itu tadi pengertian beserta contoh dari PBL dan PJBL. Untuk selanjutnya yaitu persamaan dari PBL dan PJBL. Problem based learning dan project based learning. PBL dan PJBL itu masih sama-sama berpusat kepada peserta didik, dan guru itu masih berperan sebagai fasilitator yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis, juga melatih kerjasama dalam kelompok, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, serta mendorong peserta didik aktif mencari informasi. Nah, contoh kecilnya itu seperti pada tema lingkungan ya. PBL maupun PJBL sama-sama mengajak peserta didik mengamati kondisi lingkungan sekolah dan bekerja sama dalam berkelompok. Oke, untuk selanjutnya poin yang ketiga yaitu perbedaan dari PBL dan PJBL. Nah, untuk selanjutnya yaitu perbedaan dari PBL dan PJBL. Apa sih perbedaan dari PBL dan PJBL itu? Perbedaan PBL dan PJBL itu meliputi aspek fokus, menyelesaikan masalah, membuat proyek atau produk, hasil akhir, solusi terhadap masalah, produk atau karya nyata, aktivitas utama, diskusi, analisis, mencari solusi, merancang, membuat dan mempresentasikan proyek atau produk. Tidak harus ada, tapi wajib menghasilkan produk. Nah, untuk contohnya itu seperti PBL itu masalahnya ya. Misalkan, mengapa sampah di sekolah itu semakin banyak? Contohnya, hasil akhirnya itu yang pertama menemukan penyebab dan menawarkan solusi seperti pemilihan sampah atau jadwal piket. Nah, dan untuk PJBL-nya itu sebagai tema ya, contohnya tema kebersihan lingkungan. Nanti hasil akhirnya itu seperti membuat tempat sampah dari bahan bekas misalnya, dan misalkan membuat poster ajakan menjaga kebersihan. Nah, untuk selanjutnya poin yang keempat yaitu kelebihan dari PBL dan PJBL. Kelebihan dari PBL itu yang pertama meningkatkan siswa berpikir kritis dan meningkatkan misalkan kemampuan memecahkan masalah, membiasakan siswa berdiskusi dan menumbuhkan rasa ingin tahu siswa.
Contohnya itu seperti peserta didik mampu misalkan menjelaskan penyebab dari banjir di lingkungan sekitar beserta cara mengatasinya. Contohnya. Untuk selanjutnya, kelebihan dari PJBL. Kelebihan dari PJBL itu yang pertama membangun kreativitas, melatih kerjasama, menghasilkan karya nyata, dan membuat pembelajaran lebih menarik. Contohnya seperti peserta didik membuat miniatur ekosistem yang membuat yang kemudian dipamerkan di kelas misalnya. Nah, untuk poin yang selanjutnya yaitu kekurangan. Tadi kelebihannya, sekarang kekurangan dari PBL dan PJBL. Kekurangan dari PBL itu yang pertama membutuhkan waktu yang cukup lama, yang kedua tidak semua peserta didik aktif, yang ketiga itu guru harus mampu menyiapkan masalah yang sesuai. Contohnya itu seperti ada peserta didik yang ingin mendengarkan saat diskusi tanpa memberikan pendapat misalnya. Nah, kalau untuk kekurangan PJBL itu seperti memerlukan alat dan bahan, membutuhkan biaya yang dan waktu yang lebih banyak, sulit dilakukan jika kurang memadai misalkan sarananya. Contoh kecilnya itu seperti saat membuat alat peraga, misalkan beberapa kelompok kesulitan memperoleh bahan. Oke, untuk selanjutnya materi tentang contoh penerapan dari PBL dan PJBL itu menggunakan materi ilmu pengetahuan alam SD. Misalkan misalkan menggunakan PBL terlebih dahulu. Materinya itu tentang pencemaran lingkungan misalkan. Guru memberikan pertanyaan atau masalah misalkan tentang mengapa air di sungai itu semakin keruh atau di sekitar rumah menjadi keruh. Nah, selanjutnya peserta didik mengidentifikasi masalahnya, mencari informasi, berdiskusi, serta menyampaikan solusinya. Nah, hasilnya itu nanti peserta didik memahami penyebab dan cara mengatasi pencemaran lingkungan tersebut. Nah, setelah itu baru menggunakan metode pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Nah, seperti misalkan materinya itu daur ulang sampah. Contohnya, guru memberikan tugas misalkan membuat tempat pensil dari botol plastik, botol bekas misalkan, atau dari bahan bekas lainnya misalkan. Nah, peserta didik akan mendesain produk, misalkan membuat produk dan menghasilkan hasil karyanya serta mempresentasikan manfaatnya. Nah, hasilnya itu peserta didik akan menghasilkan karya yang dapat digunakan dari bahan bekas tersebut dan manfaatnya itu mencegah pencemaran lingkungan atau misalkan sampah berserakan misalnya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan akhir dari materi presentasi saya kali ini. Kesimpulan dari dua model pembelajaran, perbedaan kelebihan dan kekurangannya, serta pengertiannya dan contoh-contohnya itu PJBL atau Project Based Learning dan Problem Based Learning atau PBL. PBL itu lebih menekankan pada proses mencari solusi terhadap sesuatu masalah misalkan, sedangkan Project Based Learning atau PJBL itu lebih menekankan pada pembuatan proyek atau produk hasil karya sebagai pembelajaran misalkan. Kedua model pembelajaran ini sama-sama efektif dalam meningkatkan kreativitas peserta didik dan berpikir kritis serta kerjasama. Contohnya misalkan guru dapat memilih model yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya, karakteristik materi, dan kebutuhan peserta didik. Nah, demikian pemaparan materi mengenai kajian kooperatif dari Problem Based Learning dan Project Based Learning. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.